warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bi iqamatil jumu'ah faqad man aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala, namun juga tak kaji tentang kaifiyah cara Jumat, tata laksana Jumat. Ada baiknya diawali kaji ini fadilah pura Jumat itu. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah itu Rasul bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang paling baik matahari terbit di hari itu hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa Rasul mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang paling baik? Hadis ini dilanjutkan. Yang pertama, khuliqa Adam fihi. Hari Jumat, hari penciptaan Adam alaihissalam. Yang kedua, wadukhila fihil jannah. Di hari Jumat juga Allah masukkan Adam alaihissalam ke dalam surganya. Yang ketiga, wa ukhrija minha. Di hari yang sama Jumat juga Allah keluarkan Adam dari surga turun ke bumi. Yang keempat, yaumul jum'ah idza sa'ala al-'abdu Allah fa inna Allah a'tahu ma sa'al. Di hari itu hamba berdoa, maka Allah akan kabulkan doa itu. Maka di antara ini waktu yang mustajabah berdoa itu di hari Jumat. Pertanyaannya, kapan lebih tepatnya? Apakah paginya atau siangnya atau di sore harinya? Para sahabat itu bertanya ke Nabi, ya Rasul, mata sa'ah, kapan waktunya itu dari Jumat itu? Hamba berdoa dan Allah akan kabulkan doa itu. Nabi menjawab, akhirul yaum, di akhir hari Jumat. Maka kata para muhaddisin, para ahli hadis, waktu yang mustajabah itu adalah setelah sembahyang asar. Kembali saya bertanya, bukankah setelah sembahyang asar hana sembahyang? Saya menjawab, man jalasa wada Allah fa inna Allah ajaba. Orang yang duduk dan dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doa itu. Maka yang keempat ini, di antara fadilah hari Jumat adalah di sore harinya itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Hadis mengatakan bahwa di antara waktu yang mustajabah berdoa, khatib mau naik mimbar. Kalau khatib mau naik mimbar, itu pun juga waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan pun juga di hari Jumat, karena khatib hari Jumat. Yang terakhir, antara fadilah hari Jumat ini, Nabi menyampaikan suatu hal yang gaib yang belum terjadi, dan kita hari ini di antara ciri orang yang beriman adalah meyakini hal yang gaib.
terakhir ini hadis tutup dengan wala taqumus sa'ah illa yaumal jum'ah, hari kiamat nggak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kalau gempa dahsyat di hari Minggu misalnya, ini kali ikut gempa tsunami 6 Desember di Minggu, itu kan kiamat. Atau gempa kemarin Isya di Lombok hari Selasa, itu pun juga bukan hari kiamat. Nabi memberikan isyarat nanti hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Masalahnya adalah Jumat kapan ini? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kapan Jumatnya. Yang penting bahwa ulah kiamatnya di ulah Jumat. Kamu nggak tahu Jumat tanggal berapa dan juga tahun berapa. Kaum muslimin sidang halaqah yang Tuhan hormati, maka kita dianjurkan di malam Jumat, di hari Jumat itu memperbanyak doa. Nabi mengajarkan di malam hari Jumat, kalau ini hari Jumat misalnya malamnya itu perbanyaklah membaca surah Al-Kahfi. Itu punya hadisnya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah wajallallahu lahu nura, Allah berikan dia cahaya. Dalam hadis Allah katakan lagi bahwa yang sering membaca surah Kahfi di malam Jumat itu Allah berikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Atallahu nuran min Jum'atin ila Jum'atin. Yang kedua, bunyi hadis, man shalla alayya lailatal Jum'ah, barang siapa ini yang berbanyak selawat ke Nabi di malam Jumat juga, itu fa innahu lahu syafa'ah yaumal qiyamah, Nabi akan berikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Yang ketiga, memperbanyak ini amal soleh. Kalau amal soleh, yang amal soleh, kita tahu ini apa kita perbanyak. Jenuh hari ini katakan bahwa banyaklah amal soleh. Yang amal soleh itu dalam Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, sambungannya nih, siapakah yang muttaqin ini, yang banyak amal solehnya? Yang pertama, yuqimuna sholat, berbanyak ini sembahyang. Di malam Jumat dianjurkan ini berbaik sembahyang. Setelah Isya sambung lagi dengan sembahyang, baik tahajud, dan lagi ikut bahwa tahajud bagi Nabi itu wajib, kita sunat. Makna bahwa Nabi nggak pernah meninggalkan tahajud karena wajib bagi Nabi. Nabi mengatakan bahwa sembahyang duha wajib bagi Nabi. Makna bahwa Nabi nggak pernah meninggalkan sembahyang duha. Kalau begitu berbanyaklah an-nafilah. Yang kedua, di antara tadi juga amal soleh yunfikuna, memberikan, menafkahkan harta yang diberikan. Kalau begitu juga dianjurkan kita ini juga, ini di hari Jumat itu perbanyak sedekah, menafkahkan hartanya. Terus bima unzila ilaihim, apa ini? Diturunkan Al-Quran. Nah, amal soleh yang ketiga ini perbanyak membaca Al-Quran. Maka ini 3 amalan amal soleh yang ketiga anjurkan ini di malam Jumat, di hari Jumat, itu 3 hal ini. Sembahyang tadi perbanyaklah sedekahnya, dan yang ketiga tadi ini perbanyaklah bacaan Al-Qurannya.
Kaum muslimin sedang halaqah yang kau hormati, mari tutup halaqah kita pada malam hari ini dengan kafarah majelis. Subhanakallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.